Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pada pagi hari ini akan terambil dari Markus pasal 14 ayat 10 sampai 11 dengan perikop Yudas mengkhianati Yesus. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara yang terkasih, Yudas yang kita baca dalam ayat tadi merupakan satu-satunya orang Yudea di kalangan murid-murid Yesus, sehingga ia memiliki harapan bahwa kuasa Yesus dapat membantu bangsanya keluar dari penjajahan Romawi, atau setidaknya melakukan pembebasan melalui jalur politik atau pemerintahan. Tetapi rupanya harapan ini runtuh, karena faktanya pada saat ia mengikuti Yesus, dalam pengajarannya Yesus malah berbicara tentang kerendahan hati dan kelemah lembutan. Yesus juga tidak melatih para murid untuk berperang mengalahkan bangsa Romawi. Sebaliknya, Yesus justru menegaskan bahwa kerajaan rohani yang ia bawa ke dunia ini ialah kerajaan tanpa pasukan atau harta benda, dan tidak menyebutkan sama sekali tentang kehidupan yang diwarnai kesenangan dan kemudahan. Kemudian setelah mengetahui semua fakta tersebut, Mahkamah Agama Yahudi secara resmi menyatakan di seluruh negara bahwa Yesus adalah seorang nabi palsu yang melanggar hukum, dan setiap orang yang mengikutinya juga akan dikucilkan dari masyarakat. Kenyataan inilah yang mendorong Yudas untuk mengambil keputusan untuk menyelamatkan dirinya di saat-saat akhir. Ia mendatangi kediaman imam-imam kepala dengan penuh rasa marah dan kebencian untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Apa yang dialami Yudas sangatlah disayangkan, karena ia adalah orang yang secara langsung mendengar banyak pengajaran dari Yesus. Bahkan ia juga menyaksikan banyak pekerjaan ajaib dan merasakan kebaikan kasih Yesus. Kebersamaannya dengan Yesus selama ini tidak membuatnya mengalami pembaruan rohani, sehingga pada saat harapannya tidak sesuai dengan kenyataan, maka ia pun berbalik mengkhianati Yesus. Saudara, terkadang sebagian orang percaya yang sudah mengalami kasih Allah setiap hari juga bertindak seperti Yudas. Ada yang lebih mengutamakan uang, kenyamanan hidup, atau kekuasaan dibandingkan posisi Allah, sehingga pada saat kesulitan datang atau harapannya tidak sesuai dengan kenyataan, maka mereka akan memilih untuk meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita menguji diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk dalam golongan orang seperti Yudas yang mudah tergoyahkan imannya ketika kesulitan datang? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah pengalaman kita bersama Allah selama ini benar-benar mengubahkan kehidupan saudara, sehingga tidak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat meruntuhkan iman saudara pada Allah? Jika belum, maka marilah mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mintalah agar Roh Kudus mengubahkan hati saudara agar mengalami pembaruan rohani, sehingga tidak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat menggoyahkan iman saudara kepada Allah.
Tuhan datang atau ada hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, hal itu tidak akan menggoyahkan iman kami di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengingat firman-Mu ini Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.